Oke, kita mau ngomean ikan dulu ya. Ini adalah ikan-ikan hasil tangkapan ya di belakang rumah, dimana kolamnya itu sekarang sudah kering ya, sehingga akan sangat mudah sekali untuk menangkap mereka. Biasanya kalau sehari-hari kita mau memancingnya aja susah ya, kalau kita nggak telaten ya, karena tapi kalau kita fokus di memancing ya, ada beberapa triknya ya supaya ikan-ikan yang sudah didapat ini mudah untuk memakan umpan. Tapi ini dibantu oleh alam ya, jadi sekarang sudah mulai musim kemarau ya, sehingga kolamnya kering dan kita mudah untuk menangkap ikannya. Kemarin tuh sama si Ubad ya, kita mendapatkan ikan yang cukup besar, yaitu ikan lele yang jumbo ya. Ikannya itu ada di ember yang hitam ini nih, ditutupin. Nanti setelah kita selesai menyembelih ikan-ikan yang kecil ini, jadi kita ini mendahulukan ikan yang tidak tahan hidup ya. Jadi mereka ini yang sudah terkapar duluan ya, jadi kita olah supaya tidak keburu bau ya. Biasanya kalau melewati malam hari atau apalagi lewat 2 hari sudah ini mubazir ya, nggak bisa dimakan lagi. Jadi nanti rezekinya si kucing oren nih. Kalau misalkan ikan ini tidak diselamatkan atau tidak diberesin sekarang ya, karena mereka sudah pada terkapar ya, sudah tidak bernyawa lagi, sudah kembali lagi kepada Tuhannya. Sehingga mereka itu ya, ikan-ikan itu sangat bermanfaat untuk manusia justru ketika meninggal dunia. Jadi kita patut berterima kasih kepada ikan-ikan yang sudah mengembuskan napasnya gitu, sehingga mereka bisa kita konsumsi dan mereka bermanfaat untuk memberikan energi kepada manusia ya. Nah ini cukup cukup alot ya, karena ini ikan kecil ini namanya ikan sepat. Jadi di kolam itu atau orang-orang itu biasanya tidak ada yang beternak khusus ikan sepat. Jadi ikan sepat ini dengan sendirinya muncul dan hadir di kala ada banyak air di kolamnya, sehingga untuk menangkapnya pun agak susah memang ikan sepat ini, kecuali ya sesudah kolam-kolamnya mengering seperti ini sehingga airnya sedikit dan mereka mudah sekali ditangkap. Nah ini ikan-ikannya kecil-kecil ya, yang tahu yang besar-besarnya itu nggak ada, mungkin pada nyungsep kali ke bawah tanah ya. Karena sebetulnya ketika musim kemarau itu sebetulnya ada berbagai jenis ikan yang mereka itu tidak meninggal ya, mereka justru menunggu di bawah tanah ya, masih hidup gitu ya, bisa sampai bertahan beberapa bulan. Ketika hujan datang, tanahnya itu basah dan kolamnya penuh air lagi, dan mereka muncul lagi dan kemudian menjadi banyak lagi, berkembang biak lagi. Jadi ada jenis-jenis ikan seperti itu ya, seperti ikan lele ya, ikan gabus ya, mungkin ikan sepat ini seperti itu ya. Jadi dari teksturnya ikan sepat ini memang kulitnya agak keras ya, jadi ketika kita sembelih atau kita keluarkan kotorannya itu agak susah juga gitu ya, karena dia memiliki tekstur kulit yang agak keras dan ketika kita mengirisnya itu agak kesulitan ya. Tetapi kotorannya memang sedikit, jadi tebal di kulit kalau ikan sepat ini, tapi kulitnya bercampur dengan daging dan sangat rapat gitu ya. Nah ini jadi si ikan-ikan ini ikan yang tidak tahan ketika tidak ada air sedikit saja, atau dia hidup di tempat yang biasanya tidak dia
tidak dia hidupin gitu ya. Dia hidup di tempat yang tidak biasanya. Biasanya ikan-ikan seperti ini mudah stres dan mudah terkapar, sehingga mereka lebih terpapar duluan lah gitu dibanding ikan-ikan seperti ikan gabus dan ikan lele. Nanti kalau kita lihat ikan gabusnya dan ikan lelenya itu masih segar ya, walaupun sudah hampir 24 jam lebih di dalam ember ini ya. Ikan sepatnya mah dari kemarin juga udah pada terkapar seperti itu. Jadi ini kita menyelamatkan yang sudah terpapar duluan ya. Dan nanti untuk yang masih segar itu yang terakhir lah. Nah, ini adalah ikan gabus ya, kita potong-potong supaya nanti ketika dimasak itu wajannya kalau kita goreng itu tempatnya tidak terlalu sempit, atau kalau kita tumis gitu ya, tempat menumisnya tidak terlalu sempit ya, karena ikan gabus ini ukurannya sangat besar-besar ya. Nanti akan kita lihat ikan yang gabus yang besarnya ada di ember ini ya. Sementara kita cuci dulu ya. Setelah kita bersihkan kotorannya, kita cuci dulu ikannya ya. Ya, ini adalah proses ketika setelah pembersihan sisik-sisik ikan dan setelah pembersihan kotoran-kotoran ikan. Sisik itu bahasa Indonesianya apa ya? Sisik juga ya mungkin ya. Nah, ini dia ada ikan gabus ya. Kita keluarkan ya untuk mengganti airnya nanti. Tapi airnya ini ya udah habis ya, nanti siang digantinya. Nah, ini ikan gabusnya dia mencolot tuh ya. Nah, ukurannya ukuran sebesar ini. Ukuran yang paling enak rasanya biasanya. Karena kalau terlalu besar pun ya dagingnya itu sudah mulai mengeras. Nah, ini ukuran yang paling enak untuk dimakan. Nah, itu kita simpan lagi. Nah, ini adalah ikan lele yang paling besar yang kita dapatkan. Sebetulnya ini ukurannya hampir 1 kilo lebih ya. Kalau coba kita lihat 1 kiloan lah ini. Ya ini ada nggak 1 kilo? Ya kira setengah kilo aja lebih ini ya. Nah, itu agak kesulitan kalau pakai tangan satu ya. Pasti nggak bisa kalau pakai tangan satu. Karena ukurannya itu lebih besar dari tangannya. Iya. Nggak bisa pasti kalau perlu bantuan 2 tangan. Karena tangan yang satunya kita pegang HP ini. Nah, tuh ya. Jadi perlu sebuah sebuah bahan yang kering. Kalau tangan satu seperti ini, seperti bantuan seperti kain atau pakai lap ya, supaya ikannya itu ya ada gaya gesekan dengan benda yang menangkapnya. Nah, gitu. Kalau tangan saja kan licin. Begitu kita simpan lagi ke embernya ya. Mau kita ganti airnya, tapi airnya masih macet ya habisnya. Nanti sebentar lagi kalau airnya sudah lancar kita gantinya. Oke, itu dulu ya videonya, sudah keburu habis ya. Lain kali kita review lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.